Sejumlah purnawirawan Jenderal Angkatan Darat memiliki lebih dari satu rumah di Komplek TNI AD di Cijantung. Ini ironi, sebab ada lebih dari 270.000 prajurit yang sampai sekarang belum memiliki rumah pribadi. Saya Anton Septian, inilah Opini Tempo. Ada ketimpangan antara perwira tinggi atau purnawirawan jenderal dengan prajurit yang berpangkat rendah. Satu sisi, purnawirawan jenderal atau perwira tinggi bisa memiliki kapling lebih dari satu di kompleks TNI AD di Cijantung terutama. Tapi di sisi lain, tentara berpangkat rendah bahkan kesulitan memiliki hunian. Ada 270.000 prajurit yang sampai sekarang yang masih belum memiliki rumah pribadi. Umumnya mereka adalah perwira tinggi, brigjen ke atas, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Modusnya dengan mengalihkan surat izin penghunian atau dikenal sebagai Oper PB. Mereka membeli surat izin penghunian dari penghuni sebelumnya dan hanya tinggal melaporkannya ke kesatuan. Transaksinya di bawah tangan tentu saja. Ini keliru karena mestinya surat izin penghunian hanya bisa ditetapkan oleh pejabat tertentu di kesatuan masing-masing dan hanya berhak atas nama yang sama dengan yang mengajukan. Bahkan penelusuran kami menemukan transaksi Oper PB ini mencapai 800 juta rupiah. Satu di antaranya adalah Wakil Kepala Badan Intelijen Letnan Jenderal Purnawirawan Teddy Laksmana. Jenderal Teddy diketahui sebelumnya memiliki sebuah rumah di Jalan Cempaka, yang belakangan dia juga ternyata memiliki sebuah rumah lain di Jalan Pelamboyan. Kedua rumah tersebut saling terhubung dan kemudian kita mendapatkan cerita dari orang yang menjadi perantara penjualan Oper PB ini. Berdasarkan cerita-cerita tersebut, kemudian kita mengecek ke lapangan dan mendapatkan informasi lain bahwa ada jenderal lain yang juga memiliki rumah bahkan lebih dari 2. Kesenjangan ini tak akan terjadi jika para komandan lebih memperhatikan nasib anak buahnya. Mereka semestinya berkaca kepada Jenderal M. Yusuf, mantan Panglima ABRI almarhum yang menjabat posisi tersebut pada Orde Baru. Jenderal Yusuf sering berkeliling Indonesia membangun perumahan bagi prajurit berpangkat rendah dan karena itulah dia amat dicintai oleh bawahannya. Angkatan Darat tidak boleh menutup mata atas pengalihan izin penghunian tersebut. Para pemimpinnya harus melarang praktek tersebut sebab ini akan merugikan prajurit yang lebih muda. Mestinya para prajurit muda yang sangat membutuhkan hunian itulah yang diprioritaskan untuk menempati rumah di komplek Angkatan Darat. Kodam Jaya memang pernah melakukan penertiban, tapi ini hanya tumpul ke atas. Mereka memang menertibkan rumah-rumah purnawirawan yang sekarang ditinggali oleh anak-anaknya yang memang tidak berhak, tapi tidak melakukan hal yang sama kepada purnawirawan atau perwira tinggi yang memiliki kapling lebih dari satu. Praktek berat sebelah inilah yang menyebabkan ketimpangan terus terjadi. Pemerintah harus segera merealisasikan janjinya untuk memberi keringanan kredit hingga 30 tahun bagi prajurit yang belum memiliki rumah. Sebab sampai saat ini masih banyak prajurit yang belum memiliki rumah pribadi. Inilah salah satu ketimpangan antara perwira tinggi dan purnawirawan jenderal dengan prajurit yang berpangkat rendah.